cinta dunia, pokoknya apa aja ketemu hantem gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Villa semua, ketemu lagi di sini bareng Gian. Insya Allah seperti biasa kita bakal ngobat di sini. Ngobat bukan dalam artian yang negatif itu ya, tapi ngobrol bermanfaat. Nah, insya Allah hari ini saya nggak akan sendiri, tapi kita udah bersama-sama nih salah satu guru kita juga. Kalau teman-teman di sini sih udah pada kenal ya pasti ya, yaitu Bapak Yunus. Beliau di Yayasan Darut Tauhid itu sebagai sekretaris yayasan pengurus Darut Tauhid. Nah, mumpung udah ada Pak Yunus juga nih, kita akan bincang-bincang, ngobrol-ngobrol banyak manfaat yang bisa dibilang ini jadi salah satu tonggak dalam peradaban Islam, yaitu masalah pendidikan, teman-teman. Soalnya kan banyak juga nih yang bilang pendidikan adalah punggungnya peradaban gitu kan. Pendidikan adalah awal dari kemajuan suatu bangsa gitu. Tapi jarang kita tahu apa sih pendidikan dalam Islam, tujuannya gimana. Nah, insyaallah kita hari ini bakal membahas itu semua dengan Pak Yunus. Sebelumnya kita tanya dulu Pak Yunus, gimana Bapak kabarnya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sehat, alhamdulillah. Gimana Kang Jian? Alhamdulillah Pak, sehat juga. Nah ya, Mudah-mudahan semuanya diberi kesehatan selalu ya Pak. amin amin ya Allah. Walaupun di dalam masa yang masih tidak menentu ini ya Pak, dalam kala pandemi, tapi insya Allah kita doakan semuanya selalu sehat. Nah, dari bahasan pertama dulu nih Pak, kan udah banyak nih teman-teman juga yang tahu bahwa misalnya dalam Islam itu pendidikan sangat-sangat diperhatikan. Nah, kita sering dengar Pak hadis kewajiban menuntut ilmu bagi seorang muslim dan muslimah gitu. Nah, tapi kenapa sih dalam Islam itu harus wajib tuh? Karena kan pendidikan itu penting. Itu gimana Pak kira-kira? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin. Salam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rekan-rekan sahabat dimanapun berada ya, kita pada kesempatan ini bisa silaturahmi membahas tentang pentingnya pendidikan dalam Islam ya. Sebelum ke sana kita lihat apa tujuan pendidikan dalam Islam ya. Kata Imam Ghazali, menurut beliau tujuan pendidikan Islam adalah untuk mencapai kesempurnaan kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Nah, melalui ilmu, melalui pendidikan ini, manusia bisa mencapai kesempurnaan baik dari segi kebermanfaatannya, kesempurnaan dalam pengetahuannya, kesempurnaan dalam menyiapkan amal-amalnya agar menjadi manusia yang khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya. Nah, untuk begitu harus punya ilmunya. Kalau tanpa ilmu ya buta ya. Tanpa ilmu kita akan bingung melakukan sesuatu itu hanya berdasarkan feeling. Tapi kalau dengan ilmu kita lebih bisa memberikan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya dengan ilmu yang kita ketahui. Baik bisa ilmu agama, kita semakin paham tentang keberagamaan, tentang ibadah. Sholat kalau tanpa ilmu juga belum tentu diterima. Jadi hamba dia. Hamba hanya melaksanakan ibadah tapi tidak dengan ilmunya ya salah. Misalnya ya, kalau sholat kita harus paham sholat itu diterima. Tentunya wudhu dulu. Wudhunya harus benar. Kalau wudhunya aja sudah tidak benar, bagaimana mau keterima amalnya gitu. Jadi ya semuanya harus pakai ilmu ya. Mau mana ada dunia biilmi, mana ada akhirat biilmi. Mau kedua-duanya harus juga dengan ilmu. Jadi nggak ada istilahnya buat apa nuntut ilmu. Nanti juga sama dan perempuan misalnya banyak nih, buat apa nuntut ilmu nanti juga kembali ke dapur. Enggak juga. Jadi perempuan pun wajib ya? Wajib nuntut ilmu. Talabul ilmi ala kulli muslimin ya. Yang menuntut ilmu itu adalah wajib bagi semua baik mukmin maupun muslimat ya. Ngomong-ngomong soal tadi Pak,
menarik sih ya teman-teman, soal wajibnya kita dalam menuntut ilmu nih. Kita tahu Pak, di ratusan tahun yang lalu Islam itu sempat berjaya banget gitu, sampai peradaban di Baghdad, peradaban di lainnya itu sampai seperti mercusuar dunia loh. Orang-orang dari manapun belajar Islam, orang-orang dari manapun belajar tentang bagaimana peradaban Islam itu maju dan berkembang. Nah, kira-kira apa sih bedanya Pak pendidikan Islam yang ada saat itu dengan yang ada sekarang? Apakah misalnya orang-orang yang belajar sekarang kurang adabnya? Apakah ada sesuatu yang hilang misalnya dari pendidikan Islam sekarang? Itu tujuan tadi. Ya, kalau dulu ya, mereka sangat serius sekali pertama ya terhadap ilmu. Penemu Islam itu luar biasa ya, Ibnu Sina sangat dikagumi oleh orang ya, dan penemu lainnya ya, ilmuwan Islam ya, luar biasa. Karena memang itu satu ya, kesungguhan mereka dalam menuntut ilmu. Yang kedua juga adabnya sangat mereka perhatikan. Memilih guru juga tidak sembarangan ya. Dalam menuntut ilmu juga tidak sembarangan. Adab dalam Islam sangat mengatur sekali ya, bagaimana tata cara kita menuntut ilmu, bagaimana kita memilih guru. Misalnya salah satunya dalam kita memilih guru adalah kita lihat guru ini bisa jadi teladan atau tidak ya, jadi contoh ya. Terus harus waro orangnya guru itu, kita lihat guru kita waro nggak. Kalau sudah waro, hati-hati sekali dalam hal yang kecil bahkan ya. Nah, ini kuncinya keberkahan nanti. Guru yang kita pilih itu nggak salah gitu ya. Kalau kita salah, intinya nanti wah gurunya cinta dunia, pokoknya apa aja ketemu hantem gitu ya. Nah, ini akan repot ke kitanya, keberkahan ilmunya nanti tidak ada. Begitu juga adab terhadap guru. Kita harus betul-betul menghargai guru, tidak menyusahkan guru ya. Jangan sampai kita itu sebagai murid menyusahkan guru kita ya. Misalnya guru kita sedang kecapean, dalam Islam kita tuh yang menunggu guru, bukan guru menunggu kita ya, yang belajar. Kita yang mendatangi guru, bukan guru yang mendatangi kita. Belum lagi penghormatan terhadap kepada keluarganya. Nah, itu adalah adab-adab terhadap guru ya, terhadap sumber ilmu, terhadap yang mengajarkan ilmu. Terhadap kitab-kitab itu juga ada adabnya. Kalau kita sekarang kan, waduh ini kadang kitab tenteng-tenteng gitu ya. Jadi buku terhadap buku pun Islam mengatur ya Pak? Iya, mengatur semua, sangat rinci dan detail Islam ya. Sehingga betul-betul karena penuntut ilmu itu mengagungkan ilmu, mengagungkan sumber ilmu, mengagungkan yang memberi ilmu, sehingga inilah ilmu yang diterimanya jadi berkah. Dampaknya kebermanfaatan ilmu yang dia dapatkan. Itu mungkin ya. Jadi luar biasa sekali ya Pak, kalau yang tangkap dari segi murid pun Islam mengatur adab-adabnya, mengatur bagaimana niatnya. Dari segi gurunya pun bahkan lebih-lebih ya Pak. Betul, kita harus betul-betul lurus tuh, nama amal biniat. Jadi amal itu tergantung daripada niat. Niat kita menuntut ilmu bukan ingin disebut orang pintar, tapi untuk memerangi kebodohan. Ya, untuk memuliakan agama, untuk memuliakan ilmu, untuk memberikan kebermanfaatan sebanyak-banyaknya. Itu yang tujuannya gitu ya. Jadi kita jadi aman semuanya dan berkah nantinya. Jadi itu teman-teman, kita sudah mendapatkan banyak sekali insight dari Bapak Yunus tadi terkait tujuan pendidikan Islam, bagaimana sih pendidikan Islam itu yang sebenarnya, dan kenapa peradaban-peradaban Islam dulu itu bisa sangat berjaya karena pendidikannya. Nah, setelah ini kita akan coba bahas lagi lebih banyak yang akan kita gali dari Bapak Yunus, dan lebih banyak lagi inspirasi yang bisa kita obrolkan bersama di Ngobat ini. Ngobrol bermanfaat. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya Jian. Assalamualaikum. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب.